kendaraan dengan transmisi otomatik, Anda tidak akan menjumpai pedal kopling. Transmisi melakukan perpindahan naik atau perpindahan turun ke gigi yang lebih tinggi atau lebih rendah secara otomatis, sesuai dengan besarnya Anda menekan pedal akselerator dan kecepatan kendaraan. Sekarang tentu Anda heran bagaimana cara sebuah transmisi otomatik memindahkan tenaga mesin ke roda-roda dan bagaimana cara melakukan perpindahan naik atau perpindahan turun. Presentasi video ini akan memberikan Anda pemahaman dasar dari transmisi otomatik dan akan berfokus terutama pada dua pertanyaan umum tersebut. Transmisi otomatik ini dirancang untuk sebuah kendaraan dengan mesin depan penggerak roda belakang. Dan ini adalah sebuah transaksel otomatik untuk kendaraan dengan mesin depan penggerak roda depan. Kedua transmisi ini nampak sangat berbeda satu sama lain, tetapi cara bekerjanya pada dasarnya sama. Sebuah transmisi otomatik terdiri dari 3 bagian utama yang masing-masing mempunyai fungsi khusus tersendiri. Bagian yang pertama ini disebut torque converter. Torque atau tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin itu diperkuat oleh torque converter dan selanjutnya dipindahkan ke planetary gear unit. Bagian yang berikutnya adalah planetary gear unit menerima input dari torque converter dan mengubah kecepatan serta torque sesuai dengan kondisi pengendaraan. Dan bagian lainnya dari sebuah transmisi otomatik disebut hydraulic control system dan dirancang untuk mengontrol operasi dari planetary gear unit. Sekarang mari kita ulas fungsi dari setiap bagian dari ketiga sistem dengan lebih detail, dimulai dengan torque converter. Ini adalah sebuah torque converter. Torque converter terdiri dari pump impeller, turbine runner, dan stator. Pump impeller menyatu dengan converter case yang selanjutnya berhubungan dengan crankshaft mesin. Turbine runner dikaitkan dengan spline pada input shaft dari planetary gear unit. Torque converter itu sendiri diisi dengan fluida transmisi otomatik. Kita akan melakukan eksperimen kecil sekarang dan lihatlah bagaimana tenaga dipindahkan. Inilah pump impeller. Mari kita tuangkan sejumlah fluida ke dalamnya dan lihat apa yang terjadi apabila kita memutarnya. Seperti yang dapat Anda lihat, fluida mengalir di sepanjang blade dan case, kemudian jatuh dan keluar dari pump impeller. Ini disebabkan oleh daya sentrifugal. Sekarang apakah yang terjadi apabila kita meletakkan turbine runner sedemikian sehingga fluida dari pump impeller menubruknya? Ya, turbine runner mulai berputar. Dengan kata lain, tenaga dipindahkan dari pump impeller ke turbine runner oleh fluida. Inilah prinsip yang digunakan oleh torque converter untuk memindahkan tenaga. Dalam sebuah transmisi otomatik yang sebenarnya, torque converter ini dilas rapat sekali dan diisi dengan fluida. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana fluida ini bergerak untuk memindahkan tenaga dan memperkuat torque.
Sebagaimana yang kita lihat dalam eksperimen terdahulu, fluida yang mengalir keluar dari pump impeller menubruk blade dari turbine runner dan ini menyebabkan turbine runner mulai berputar. Sekarang apa yang terjadi pada saat fluida kembali ke pump impeller dari turbine runner? Fluida menubruk pump impeller dari arah yang salah, begitukah? Bukankah ini menghalangi putaran dari impeller dan mengurangi torque dan bukannya memperkuat? Jangan khawatir, kita dapat pula memecahkan problem ini dengan menempatkan stator di antara pump impeller dan turbine runner. Sebagaimana yang dapat Anda lihat di sini, stator mengubah arah dari fluida yang kembali sehingga arahnya menjadi sesuai dengan pump impeller. Sekarang, pump impeller diputar oleh dua tenaga yang sama arahnya, satu dari mesin dan yang lain dari fluida. Ini menyebabkan torque converter memperkuat torque dari mesin. Pada saat pump impeller terus berputar, turbine runner juga berputar dan perlahan-lahan mencapai kecepatan dari pump impeller. Apabila ini terjadi, fluida yang kembali menubruk bagian belakang stator blade, maka kini stator menahan aliran fluida. Untuk mencegah hal ini, maka stator dipasang pada shaft melalui sebuah one-way clutch. Titik di mana stator mulai idling disebut clutch point. Pada saat stator mencapai clutch point, maka torque converter hanya berperan sebagai fluid coupling, yang berarti tidak memperkuat torque, melainkan hanya memindahkan torque. Ini memperlihatkan bagaimana cara torque converter memindahkan tenaga mesin ke input shaft dari planetary gear unit. Sekarang kita akan berlanjut ke planetary gear unit. Planetary gear unit terdiri dari beberapa set planetary gear dan beberapa clutch serta brake. Sebuah planetary gear set terdiri dari sebuah sun gear, pinion gear, sebuah planetary carrier yang menghubungkan pinion gear dan ring gear. Mari kita pelajari sebuah model dari sebuah planetary gear set untuk mencari bagaimana cara bekerjanya. Ini adalah sebuah sun gear yang diam, yang mana pinion gear mengelilinginya dihubungkan dengan sebuah planetary gear sedang berputar. Sekarang kita menambahkan sebuah ring gear yang akan berputar searah dengan planetary carrier. Ring gear ini berputar lebih cepat dari planetary carrier. Selanjutnya, mari kita tahan sun gear agar tidak berputar dan biarkan ring gear berputar. Planetary carrier akan mulai berputar pada kecepatan yang lebih rendah dari ring gear, akan tetapi searah. Sekarang biarkan sun gear berputar.
Mari kita tambahkan pinion gear, tetapi tahan planetary carrier agar tidak berputar. Dan akhirnya, mari kita tambahkan ring gear. Ring gear akan mulai berputar berlawanan arah dari sun gear. Apa yang akan terjadi apabila sun gear dan ring gear berputar pada arah yang sama dengan kecepatan yang sama? Planetary gear set berputar sebagai unit. Sebagaimana yang telah kita lihat pada model, sebuah planetary gear dapat melakukan banyak hal, tergantung pada gear yang mana yang diputar dan yang mana yang ditahan diam. Ia dapat akselerasi, deselerasi, ataupun memutar mundur arah putaran dari output gear. Planetary gear set itu sendiri dapat pula berputar sebagai unit. Tapi bagaimanakah sebenarnya hal itu dilakukan? Clutch digunakan untuk menentukan gear yang mana yang boleh berputar untuk menggerakkan planetary gear set. Dan brake digunakan untuk menahan gear tertentu sehingga tidak berputar. Sebagian besar model clutch dan brake yang banyak digunakan adalah tipe multiple disc basah. Ambil clutch sebagai contoh. Setiap clutch terdiri dari beberapa disk dan plate serta piston dan silinder. Clutch plate berputar bersama-sama dengan input shaft sebagai unit, sementara clutch disk mengait pada salah satu anggota dari planetary gear set. Sekarang apa yang menggerakkan clutch? Ini dilakukan oleh tekanan hidrolik. Piston digerakkan oleh tekanan hidrolik dan mendorong plate terhadap disk. Akibatnya, tenaga mesin dipindahkan dari input shaft ke planetary gear melalui plate dan disk. Dengan cara yang sama, brake plate dipasang pada transmission case dan brake disc dihubungkan dengan anggota yang berputar, misalnya gear atau carrier. Piston digerakkan oleh tenaga hidrolik sehingga plate tertekan terhadap disk. Ini mencegah gear atau carrier untuk tidak berputar. Ini adalah brake tipe band. Pada brake tipe band menjepit brake drum yang dihubungkan dengan anggota dari planetary gear set sehingga mencegah anggota untuk berputar. Satu dari tipe brake lainnya adalah one-way clutch. One-way clutch mengunci gear atau carrier sehingga ia hanya berputar pada satu arah saja. Piston dari clutch dan brake digerakkan pada saat diperlukan oleh tenaga hidrolik yang disuplai oleh hydraulic control system. Mari kita bicarakan tentang hydraulic control system. Sebuah hydraulic control system terdiri dari sebuah pompa oli yang membuat tekanan hidrolik dan sejumlah valve serta saluran fluida. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam sistem. Pada kendaraan dengan transmisi manual, pengemudi melakukan perpindahan naik atau turun tergantung pada dua kondisi. Transmisi otomatik juga melakukan hal yang sama secara otomatis. Satu kondisi adalah beban pada mesin, dan yang lainnya adalah kecepatan kendaraan.
Tekanan hidrolik dibangkitkan oleh oil pump. Dan besarnya tekanan ini diatur oleh throttle valve sesuai dengan beban mesin. Tekanan yang dihasilkan disebut throttle pressure. Tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh oil pump juga diatur oleh governor valve sesuai dengan kecepatan kendaraan. Tekanan yang dihasilkan disebut governor pressure. Throttle pressure bekerja pada satu ujung dari shift valve dan governor pressure bekerja pada sisi yang lainnya. Shift valve ini bergerak ke kanan atau ke kiri, tergantung pada perbedaan di antara kedua tekanan ini. Pada saat shift valve bergerak, maka saluran fluida terbuka sehingga tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh oil pump menggerakkan clutch atau brake piston. Saluran fluida yang terbuka menentukan arah dan kecepatan putaran dari setiap anggota planetary gear set, dengan kata lain pada gigi berapa transmisi akan berpindah. Ini adalah prinsip dasar tentang bagaimana sebuah transmisi otomatik melakukan perpindahan naik dan turun secara otomatis. Sekarang, berdasarkan pada apa yang telah kita pelajari sejauh ini, mari kita pelajari operasi dasar dari transmisi otomatik 3 kecepatan. Ini memperlihatkan sirkuit dasar dari hydraulic control system transmisi otomatik 3 kecepatan. Tekanan hidrolik yang dibangkitkan oleh oil pump diubah menjadi line pressure oleh primary regulator valve. Line pressure bekerja pada throttle valve dan governor valve. Throttle pressure yang dibangkitkan oleh throttle valve bekerja pada ujung atas dari shift valve. Dan governor pressure yang dibangkitkan oleh governor valve bekerja pada ujung bawah shift valve. Seperti yang dapat Anda lihat, ada 2 shift valve, yaitu 1-2 shift valve dan 2-3 shift valve. Manual valve dihubungkan dengan tuas pemilih pengemudi dan menentukan tingkat kecepatan transmisi, sebagai contoh D, 2, R, dan lain-lain. Transmisi otomatik 3 kecepatan memiliki 2 set planetary gear dan terdiri dari bagian berikut ini. Output shaft, ring gear belakang, pinion gear dan carrier belakang, sun gear belakang dan depan, pinion gear dan carrier depan, dan yang terakhir, ring gear depan. Inilah planetary gear set dari transmisi otomatik A130. Inilah sebuah model dari planetary gear unit A130. Pada model ini, warna biru muda adalah ring gear depan. Dan warna hijau adalah ring gear belakang.
Ini adalah input shaft. Dan ini adalah output shaft. Bagaimanakah cara bekerjanya? Apabila pengemudi ingin menjalankan kendaraan, dia akan menggerakkan tuas pemindah ke D. Dan saluran fluida ke C1 terbuka oleh manual valve. Maka clutch C1 akan mengait dan tenaga dipindahkan dari input shaft ke ring gear depan. Karena one-way clutch F2 mencegah carrier belakang berputar, maka putaran input shaft dipindahkan ke output shaft, tapi kecepatannya direduksi oleh planetary gear depan dan belakang. Ini adalah gear 1. Apakah kecepatan kendaraan bertambah? Governor pressure yang bekerja pada ujung bawah shift valve perlahan-lahan meningkat. Apabila governor pressure menjadi lebih besar dari throttle pressure yang bekerja pada ujung atas 1-2 shift valve, maka 1-2 shift valve terdorong ke atas oleh governor pressure. Demikian pula di samping saluran fluida ke clutch C1, saluran fluida ke brake B2 terbuka, sehingga brake B2 bekerja. Pada saat brake B2 bekerja, ia menahan sun gear melalui one-way clutch F1. Oleh sebab itu, kecepatan input dari ring gear depan direduksi oleh planetary carrier depan dan transmisi berpindah ke gear 2. Pada saat ini, planetary gear set belakang idle. Apabila kecepatan kendaraan terus bertambah, maka governor pressure juga meningkat. Dan mendorong 2-3 shift valve ke atas. Karena 2-3 shift valve terdorong ke atas, maka ia membuka saluran fluida ke clutch C2. Pada saat clutch C2 bekerja, maka input shaft berhubungan dengan sun gear. Oleh karena tenaga dipindahkan serentak ke ring gear depan dan sun gear, maka planetary gear depan mulai berputar sebagai unit dan tidak mengubah baik kecepatan maupun torque input. Dengan kata lain, input shaft berhubungan langsung dengan output shaft, atau sama pula dikatakan transmisi telah berpindah ke gear 3. Pada gear 3, planetary gear set belakang idle, sebagaimana yang dapat Anda lihat di sini. Apabila kendaraan mulai menanjak sebuah bukit pada gear 3 dan kecepatannya berkurang, governor pressure juga berkurang, sehingga 2-3 shift valve bergerak ke bawah. Akibatnya saluran fluida ke clutch C2 tertutup. Dan membebaskan sun gear dari input shaft, sehingga transmisi berpindah ke gear 2. Sekarang seandainya transmisi sedang pada gear 3 dan pengemudi bermaksud mengakselerasi kendaraan dengan cepat sehingga dia menekan pedal akselerator secara mendadak. Apabila dia melakukan hal ini, maka downshift plug bergerak ke atas. Membuka saluran fluida ke ujung atas 1-2 dan 2-3 shift valve. Hal ini akan mendorong 2 shift valve turun ke bawah dan membuka saluran fluida seperti halnya pada gear 1.
Jadi, kendaraan berpindah turun ke gear 1. Apabila pengemudi akan mundur, maka dia memindahkan tuas pemilih ke posisi R. Dan manual valve membuka saluran fluida ke clutch C2 dan brake B3. Pada saat clutch C2 mengait, ia memindahkan putaran input shaft ke sun gear. Pada saat yang sama, brake B3 menahan planetary carrier belakang sehingga tidak berputar. Jadi ring gear belakang dan sun gear mulai berputar pada arah yang berlawanan. Selanjutnya menyebabkan input shaft dan output shaft mulai berputar pada arah yang berlawanan. Seperti yang dapat Anda lihat di sini, planetary gear set belakang tidak idle dalam hal ini. Apabila pengemudi memindahkan tuas pemilih ke posisi 2, maka manual valve membuka saluran line pressure ke 2-3 shift valve dan 1-2 shift valve. Pada saat governor pressure meningkat, 1-2 shift valve terdorong ke atas, membuka saluran ke brake B1 dan B2 sehingga transmisi berpindah naik ke gear 2. Pada tingkat 2, transmisi tidak dapat berpindah ke gear 3 sekalipun kecepatan kendaraan meningkat karena manual valve membuka line pressure untuk menekan bagian tengah 2-3 shift valve. Pada gear kedua dari tingkat 2, sun gear dicegah berputar ke arah manapun oleh brake B1 sehingga terjadi engine braking. Pada tingkat L, saluran line pressure juga dibuka di atas 1-2 shift valve sehingga mencegah perpindahan naik ke gear 2 atau gear 3. Pada gear 1 dari tingkat L, kedua planetary gear depan dan belakang digerakkan seperti halnya pada gear 1 dari tingkat D. Tetapi brake B3 mencegah planetary carrier belakang berputar ke arah manapun, sehingga terjadi engine braking. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kami tentang operasi dasar dan transmisi otomatik 3 kecepatan. Sebuah transmisi otomatik nampaknya sangat rumit, akan tetapi apabila Anda mempelajari mekanisme yang berbeda secara terpisah satu demi satu, Anda akan menyatakan bahwa operasi dari sebuah transmisi otomatik sebenarnya didasarkan pada kombinasi dari beberapa prinsip sederhana.